Udah recording. Di situ nggak record nggak? Nggak record kan? Udah. Terus share screen-nya dieukeun. Oh, si saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari laporan akhir pengabdian pada masyarakat, yaitu Jare Tresno, Belajarnya Tresno. Nah, di mana dari kepanitiaan di sini itu dari Bina jadi Jare Tresno sini itu di mana ada dari ketua pengabdi itu ada Budiman Dr. MKM, dan untuk dari anggota pengabdinya itu ada 12 orang. Di sini ada Depan Rusli sebagai ketua pelaksana, ada Hafiz Hibatullah sebagai sekretaris pelaksana, ada LC Ayunidia bendahara pelaksana, ada Anissa Resyifa Putri divisi acara dan logistik, Nur Ainul Nusron, Nadia Maestresia Driva sebagai divisi acara dan logistik. Dan untuk dari divisi humasnya ada Jeta Bintang Ilanur, juga ada Jihan Fadilah Fortuna, juga dari divisi sponsorshipnya ada Pairus Pahari, Ramagari, dan untuk dari divisi Indopopnya itu ada Muhammad Syahid dan Rizky Asyira. Dari rikasnya sendiri itu dari sekitar 7,5 juta mahasiswa dan hampir 45 juta pelajar sekolah dasar dan menengah pun dipaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Ini menjelaskan disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan, di mana pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Tak bisa dipungkiri di atas 50% pelajar dan mahasiswa itu berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Pembelajaran dari rumah benar-benar dirasakan berat bagi guru ataupun dosen. Para pelajar dan mahasiswa juga, bahkan orang tua, dan di mana semua lini masyarakat dipaksa untuk bertransformasi dan beradaptasi pada kondisi dari pandemik ini. Muncul polemik masyarakat pada metamorfosa di masa pandemi COVID-19. Bagi peserta didik, dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis ataupun mental, sebagaimana pembelajaran yang tidak ada interaksi yang membuat cepat bosan, sampai tugas yang banyak diberikan oleh tenaga pendidik pada saat daring yang harus dikerjakan membuat peserta didik itu menjadi stres. Selain itu, transformasi dan adaptasi menjadikan peranan orang tua sebagai kunci keberhasilan untuk menghadapi dari situasi ini. Orang tua sebagai pintu pertama perubahan ini, di mana masa pandemi itu menjadi sebuah peluang untuk menyadarkan setiap orang bahwa beban pendidikan anak kita tidak bisa hanya diserahkan pada guru ataupun dosen semata. Pembelajaran sesungguhnya itu merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di mana dari analisis situasi sendiri itu, di mana demi mengurangi persebaran virus COVID-19 di muka bumi ini, pemerintah telah membuat kebijakan yakni physical distancing, yang diantaranya itu berupa kebijakan khusus para peserta didik dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai PT belajar dari rumah. Pendidik ataupun guru, juga dosen, siswa, mahasiswa, serta orang tua, dan berinteraksi melalui teknologi. Pendidikan berbasis e-learning sendiri itu menjadi strategi baru dalam proses belajar mengajar. Kita dipaksa bergerak cepat, menyesuaikan tantangan zaman, memaksimalkan teknologi dan kreativitas, sampai membuat tekanan pada psikis siswa, tenaga pendidik, maupun orang tua. Problematika pendidikan pada era pandemi berdampak pada keresahan siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dan berdampak pada kondisi mental ataupun psikis dari sang anak. Bukan hanya keresahan dari siswa, tetapi berdampak pula pada orang tua. Berdasarkan hal itu, kami ingin mengadakan acara dalam bentuk webinar ini yang mengusung judul Jare Tresno dan bertemakan Belajar ya Tresno, guna menemukan solusi bagaimana pada kondisi pendidikan daerah pandemi tersebut. Itu dari rumusan masalah tersendiri. Yang pertama tuh bagaimana strategi dan cara meningkatkan motivasi belajar pada anak pada saat pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Yang keduanya tuh bagaimana cara anak menghadapi stres karena belajar dengan berani mengungkapkan ataupun speak up tentang perasaan yang membebaninya selama pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Yang ketiganya tuh bagaimana orang tua mengenali kondisi psikis anak saat melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Di mana tujuan dari kegiatan sendiri itu mengenali kondisi stres pada anak dengan berani
mengungkapkan perusahaan yang membebani pada saat belajar daring dan mengetahui strategi dan motivasi belajar pada anak yang cocok pada pembelajaran jarak jauh ataupun daring, serta peran orang tua untuk mengenali stres pada anak karena perubahan sistem dari pembelajaran ini tuh pada saat kondisi pandemi COVID-19. Dari manfaat kegiatannya sendiri itu yang pertama itu memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui strategi dan motivasi belajar yang cocok pada saat pembelajaran jarak jauh ataupun daring di era pandemi. Yang kedua itu meningkatkan perhatian atau awareness tentang kesehatan mental anak demi menunjang penyesuaian pembelajaran jarak jauh ataupun daring yang paripurna. Yang ketiga itu meningkatkan wawasan literasi orang tua dalam menyikapi kondisi stres pada anak di saat pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Nah, terus untuk dari target dan luarnya itu sendiri tuh, untuk dari targetnya itu sendiri tuh, yang pertama tuh target peserta webinar itu berjumlah 300 orang yang mendaftar di webinar ini tuh melalui platform Google Form itu berjumlah 359 orang dengan rincian yang pertama tuh pelajar tuh 274 orang, untuk dari universitas sendiri itu 44 orang, SMA 11 orang, SMP itu 219 orang. Untuk dari yang orang tuanya sendiri itu 12 orang, untuk yang dari dosen ataupun guru itu 73 orang, namun yang hadir di acara webinar itu berjumlah 219 orang ataupun persentasenya itu 71,7%. Dan dimana dari seluruh program dari Trisam sendiri itu terasa dengan total keberhasilan 98%. Nah, kalau misalnya dari luarnya sendiri itu yang pertama itu memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui strategi dan motivasi belajar yang cocok pada saat pembelajaran jarak jauh ataupun daring daerah pandemi. Yang kedua itu meningkatkan perhatian ataupun awareness tentang kesehatan mental anak yang demi menunjang penyesuaian pembelajaran jarak jauh atau daring yang paripurna. Yang ketiga itu meningkatkan wawasan literasi orang tua dalam menyikapi kondisi stres pada anak di saat pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Dimana itu di metode pelaksanaannya sendiri itu, metode kegiatan jarak terus itu berupa seminar virtual ataupun webinar yang berisi pemberian materi sesi tanya jawab dari beberapa narasumber dan sesi the voiceless. Dimana narasumber pertama itu dari Dr. Gemah Nurifa SPKJ MKes membawakan materi yang berjudul mengatasi stres PJJ pada orang tua dan anak di masa pandemi yang akan dibawakan oleh stakeholder yang ahli dalam bidang kedokteran jiwa, itu dengan edukatif, menarik, dan informatif untuk pemasaran stres pembelajaran jarak jauh pada orang tua. Pada orang tua dan anak di masa pandemi. Di mana narasumber yang kedua itu Farida Koralia MPSI membawakan materi yang berjudul tips dan trik mencegah stres dan menjadi produktif di masa pandemi yang dibawakan oleh psikolog yang cakap dan handal, yaitu untuk mengatasi permasalahan secara solutif. Selanjutnya sesi tanya jawab yang mengunggulkan prinsip kolaborasi antara panelis dan peserta guna mengatasi permasalahan secara solutif. Serta sesi voice for the voiceless itu merupakan sesi curhat atau berani menyuarakan aspirasi mengenai pengalaman PJJ pada orang tua dan anak di masa pandemi. Dan pada akhirnya itu kegiatan pretest dan post-test itu sendiri dari materi keduanya. Hasil yang dicapainya itu dari kegiatan webinar itu telah memberikan pembekalan kepada masyarakat Indonesia, khususnya itu para peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik dalam mengatur ataupun memanage diri saat berhadapan dengan stres yang melanda dan menemukan metode yang tepat untuk memengaruhi dari stres saat pembelajaran jarak jauh guna meningkatkan dari imunitas di saat pandemi COVID-19 ini. Kesimpulan dan caranya, dari kesimpulan ini sendiri itu bertitik tolak pada keberlangsungan acara ini, di mana acara itu terlaksana dengan baik, berdasarkan formulir evaluasi acara via Google Form dengan 49 respon yang didapatkan. Yang pertama, pemahaman bab materi keseluruhan orang peserta itu 91,8% orang itu paham akan materinya. Materi yang kedua itu materi sesuai dengan tujuan diadakannya acara itu 96% menjawab bahwa materi itu sesuai dengan tujuan acara. Yang ketiga itu materi bermanfaat bagi pengembangan diri peserta, sekitar 96% menjawab materi bermanfaat bagi pengembangan dari peserta. Juga dimana yang kabar itu waktu atau durasi course itu sudah sesuai dengan jumlah materi yang diberikan, itu 85,7% menjawab bahwa durasi sudah sesuai dengan jumlah materi. Kegiatan pada sesi aspirasi ini tuh meningkatkan pemahaman peserta, itu 89,8% orang paham akan sesi aspirasi. Selanjutnya itu cara penyampaian materinya dari Dr. Gemah Nurifa SPKJ itu 98% menjawab baik, dan untuk dari materi yang kedua itu Farida Koralida MPSI 100% menjawab baik. Selanjutnya penguasaan materi oleh narasumber itu secara keseluruhan sangat baik,
kejelasan informasi acara itu 96% menjawab baik, kelengkapan materi dalam acara itu 98% menjawab baik, susunan acara 100% itu menjawab baik, teknis pelaksanaan acara 96% menjawab baik, dan kualitas Zoom itu 83,6% menjawab baik. Untuk dari sarannya, berdasarkan dari formulir policy dari acara via Google Form itu didapatkan, yang pertama itu diharapkan diadakan kembali kegiatan lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat di Indonesia sekitar ataupun serta ditingkatkan lagi kualitas itu dari acaranya. Tingkatkan lagi dari segi koordinasi dan komunikasi untuk sesi pretest dan post itu lebih baik diadakan. Terus juga teknis penggunaan Zoom lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi supaya tidak mengganggu dari jalannya acara. Nah, ini berikut dari surat pernyataan kesediaan mitranya. Di sini tuh yang telah bekerja sama dengan SMP Negeri 1 Koroya, terus juga SMP Negeri 1 Merlung, juga dari SMP Negeri 1 Gebes Wetan. Nanti itu dari surat pernyataan dari untuk dari Ketua Pengabdi Budiman Dr. MKM. Ini dari laporan keuangan bukti keuangannya sendiri itu biaya yang habis dipakai di situ konsumsi itu sebanyak 258.000, biaya pemateri itu untuk yang pemateri webinar 1 itu 1.500.000, pemateri kedua juga 1.500.000. Lalu setelah itu untuk dari door price-nya itu di sini tertera semuanya. Terus juga, nah di sini tuh dari subtotalnya sendiri itu dari keseluruhan itu 4.179.500. Di sini bukti keuangan itu terlampir pada laporan akhir acara. Dan ini itu dari dokumentasi kegiatannya. Nah ini untuk dari akun dari peminjaman akun Zoom Meeting dari surat izinnya, juga peminjaman ruangan dan perlengkapannya. Ini permohonan menjadi pemateri kepada pemateri yaitu ke pemateri yang memberikan materi. Nah, di sini daftar absen peserta, panitia, dan pembicara. Di sini terlampir dalam laporan akhir acara. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan dari hasil acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop terus.